Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Saudara sekalian, para peserta pendidikan auditorium angkatan ke-23 yang saya hormati, Bapak Profesor Dr. Cimli Asyidiki yang juga kami hormati. Pagi hari ini kita akan memasuki sesi berikutnya yang seharusnya disampaikan kemarin. Ya, biasa beliau menyampaikan keynote speech, tapi karena beliau kemarin ada acara di DPR ya, sehingga pagi hari ini baru beliau bisa menyampaikan keynote speech-nya kepada kita semua. Prof. Cimli Asyidiki ini adalah pembina Asahi, sekaligus juga pembina Cimli School of Law and Government. Dan pagi hari ini beliau berkesempatan untuk menyampaikan keynote speech-nya dalam acara pelatihan kita. Dan kami laporkan Prof. peserta sebenarnya 20 orang. Ini tapi masih belum hadir semuanya. Kemarin sampai acara sampai jam 6 sampai buka puasa bersama, nanti juga insya Allah sampai buka puasa bersama. Dan tanpa ingin memperpanjang pengantar, saya mempersilahkan kepada Bapak Profesor Dr. Cimli Asyidiki untuk menyampaikan materi beliau. Waktu kita sampai pukul 11. Saya persilakan, Prof. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, saya mohon maaf kemarin. Sebenarnya ini bukan keynote speech, ya, biasa aja lah, makin biasa aja. Keynote cuma 20 orang. Nah, jadi saya senang juga ini ya. Angkatan kali ini senior-senior ya. Mudah-mudahan bisa membantu supaya realisasi ide eksistensi auditor hukum ini bisa dibantu semua. Karena ini kan baru ngarang-ngarang ini. Cuman ternyata laku. Lakunya bukannya apa, karena memang ada kebutuhan real gitu. Dan kita tidak mulai dengan menciptakan norma hukumnya. Kita mulai dengan menciptakan orang-orangnya yang siap. Itu daripada membuat kebijakan dari atas tapi nggak jalan. Buat undang-undang ideal sekali, tahu-tahu tidak dilaksanakan. Nah, jadi kita karena ini ide baru, kita mulai dari bawah aja dengan melihat gejala alamiah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, gitu kan, dan juga di dalam aktivitas ekonomi ada kebutuhan gitu. Dan suatu hari orang akan merasakan ini profesi yang diperlukan. Kita tidak bisa hanya mengandalkan lawyer atau advokat yang untuk sementara sekarang ini menangani semua hal, ya kan? Semua ditangani oleh lawyer. Semua pekerjaan hukum yang tidak ditangani oleh profesi hukum yang ada, itu advokat. Makanya advokat ya kaya sekali ya, kaya semua ahli hukum. Cuma advokat yang kaya. Iya kan? Kaya juga yang miskin. Nah jadi saudara-saudara kita mulai dari praktek aja, dan dengan keyakinan bahwa ini akan menyumbang untuk kemajuan bangsa, kemajuan hukum, kemajuan bangsa dan negara, dan juga kemanusiaan. Maka kita buat ini lembaga, kita buat organisasinya, kita buat standar kompetensinya, kita ikuti aturan-aturan yang ada di BNSP, dan BNSP pun meresmikan. Nah, maka
terjadilah organisasi profesi baru namanya ASAHI, Asosiasi Auditor Hukum Indonesia, dan kita membuat trainingnya resmi, nanti ada ujian, ada asesor sesuai dengan standar kompetensi yang resmi. Nah, tapi ini kan belum resmi, maksudnya ini belum ada dasar legalnya, dasar hukumnya. Dasar hukum itu penting untuk memaksa orang memanfaatkan jasa kita auditor hukum. Kita ini masyarakat dunia usaha, masyarakat praktek itu harus dipaksa, ya kan? Kalau nunggu kesadaran sendiri, keinsafan itu lama. Nah, terutama di dunia yang ada kaitan dengan UUD. Ujung-ujungnya duit. Jadi kalau dunia bisnis, misalnya saya sudah bicara berkali-kali nih dengan OJK. OJK kan juga memberi materi di sini. Ada kan? Juga dengan BI, ya kan? Idenya semua setuju. Menteri Hukum, Menteri Hukum yang dulu, yang sekarang setuju. Ya kan? Bahkan yang mengurusi ini kan dirjen, mantan dirjen dari Departemen Hukum dan HAM setuju semua, ya kan? Nah, tapi untuk sampai pada regulasi resmi ini kan butuh waktu, ya kan? Butuh waktu dan butuh banyak lobby. Nah, kalau banyak yang senior seperti Anda, ya paling nggak ikut lobby lah, ya kan? Nah, jadi tidak, kalau mengandalkan saya terus repot juga nih, pekerjaan banyak, ya kan? Dan kemampuan kasak kusuk juga terbatas, itu kan? Sebab ini perlu apa namanya, perlu ke telaten, sikap telaten, mau gitu, ya kan? Nah, peluangnya itu terbuka. Misalnya sudah ada kesepakatan umum, ya kan, bahwa undang-undang PT itu harus diperbaiki, undang-undang PT harus direformasi, diperbaiki, disempurnakan sesuai dengan kebutuhan zaman. Kan bisa dititik di situ, bisa. Ini dirjen, bapak, saya pada setuju semua. Cuman timing politiknya belum, itu aja, ya kan? Nah, tapi kalau misalnya tiba-tiba muncul keputusan, nah ini tidak ada yang ngawasi, lepas bisa. Karena tidak ada kepentingan ekonomi dan politiknya secara langsung bagi orang yang membuat keputusan. Itu jadi masalah. Nah, jadi kita mesti awasi ini. Saya bilang sama teman-teman, tidak usahkan masuk menjadi satu pasal. Satu ayat saja pun cukup. Misalnya nggak dapat satu ayat, nggak usah pakai ayat. Cukup dua kata aja. Auditor hukum. Terus, you taruh di mana terserah. Pokoknya ada tanya auditor hukum. Pokoknya ada, Pak. Di mana ada? Pasal mana ayat mana? Pokoknya ada. Misalnya nggak bisa di ayat, udah penjelasan cukup. Masuk di penjelasan dua kata aja. Auditor hukum. Selesai. Mau dipasang di mana? Mau dipasang di mana? Beres. Yang penting ada. Iya. Nah, begitu dia ada. Misal, saya bilang OJK, itu kan bisa dibikin regulasi untuk perbankan. Semua kredit sebelum diambil keputusan harus ada legal due diligence dulu, untuk legal security, untuk memastikan semua yang namanya visibility study bukan hanya melihat aspek teknis produksi, bukan hanya melihat aspek pemasaran, bukan hanya lihat untung rugi finansial, gitu kan? Tapi juga harus membuat analisa hukumnya untuk keamanannya, baru dibuat keputusan. Oke, go, kasih kredit. Nah, kalau sudah sampai seperti itu, waduh, itu namanya UUD. Luar biasa. UUD, ujung-ujungnya itu ya. Jadi ada dua hukum tertinggi, satu undang-undang dasar, yang satu lagi ujung-ujungnya duit.
Jadi kalau dipakai ini, berkembang. Mulai dari sektor keuangan, yang lain ikut semua, yakin kan? Nah, tapi sambil begitu, yang lain-lain juga kan kita perlu sambil jalan. Karena di sektor keuangan, semua proses pengambilan keputusan di lingkungan pemerintahan, nah begitu juga. Ngangkat orang, atau proyek, atau misalnya satu pekerjaan, bagaimana? Legal due diligence-nya, yang kita istilahkan legal auditor, legal auditing. Nah itu. Nah jadi saudara-saudara sekalian, saya ucapkan selamat datang, welcome to the club untuk Anda semua. Ya kan? Anda tidak usah diperlakukan sebagai murid di sini. Ya, Anda diperlakukan sebagai partner in progress untuk membantu supaya ide memasyarakatkan profesi baru ini itu bisa berterima, ya kan, oleh politik dan berterima oleh masyarakat pengguna jasa ini. Jadi dua ini yang sangat penting, dan karena itu saya sebelum kita teruskan, saya kenal dulu lah Pak Rizal Hazan Jawa. Mana? Mantap ini. Kok sekarang? Oh kan ya? Pak Gewang kantor. Dulu kan terkenalnya notaris. Abang saya itu, Pak. Abang itu ya? Kurator. Sudah pensiun? Sudah. Pensiun. Thomas Suryo Hadi Saputro, Parker Randall Indonesia. Itu auditor buat akuntan publik, ada legalnya, ada tax pajak. Bagus sekali, bagus sekali. Dari Amerika ya? Itu license dari Inggris. Dari Inggris. Oh, sudah maju sekali. Editorana? Siapa, Pak? Editorana ya? Siapa? Mobil saya pertama Torana. Mobil Torana. Iya. Sekali itu. Sekali. Kayaknya udah bubar itu pabrik ya? Udah, Pak. Biar diciptakan di Indonesia kasih Edi. Ini jadi Indonesia. Torana beneran? Iya. Auditor apa, Pak? Iya, mobil saya. Mungkin bapaknya mengidolakan itu yang punya itu gitu. Jadi saya beli mobil pertama Torana. Langsung ditambah CLA nanti, Pak. Nah, terus Cindy Ansia, ibu ya? Iya. Habis kantor Elsa Sarif. Iya. Ihsan Supra Setia. Sama juga. Oh, belum datang juga? Iya. Kemarin datang dulu. Yang dua juga. Halim Darmawan. Belum datang juga. Advokat juga. Cucu Sanjaya. Nah, ini Halim. Bukan. Kalau Cucu Sanjaya, Cucu Sanjaya. Komisaris, lokom. Kok ada komisaris? Oh, ini PT ya, lokomnya. Presiden KI. Hah? Presiden KI. Ketua KI. Oh, tapi ini. Ya nanti sela ini dibawa semua advokat harus punya gelar sela. Oh, gitu. Tapi KI ini katanya ada berapa ini? Cuma satu, Pak. Oh, cuma satu. Soalnya perannya ada 3. Itu duluan KI Pak ya, yang banyakan. PSSI kan ada ini. Pecah-pecah semua. Baik. Iya. Dr. Arif Awaluddin, Universitas Wijaya Kusuma, Pak. Oh, Wijaya Kusuma. Purwokerto ya? Udah lama saya nggak ke Purwokerto ini. Saiful Yadi. Purwokerto ya. Minggu lewat kami. Saiful Yadi ya. Bareng dan rekam. Kombes Pol Basuki. Oh, ini akreditor di Propam. Wah, ini penting nih. Antonius Wibowo Smolen. Julong. Apa itu? Perusahaan sawit China. Sawit. Wah, ini dekat-dekat sama Pak Basuki nih.
Sudah kena auditor. Ali Sumurung, apa itu? Apa itu? Pusat Analisa Strategis Tapanuli bagian selatan, Pak. Oh, Tapanuli bagian selatan. Tapi bukan Tapsel ini kan? Gabungan. Pecahannya dulu, Pak. Tapsel dulu, itulah Tabaksel kita buat sekarang, Pak, namanya. Kabupaten sendiri. Bukan, Pak. Memang hanya kenangan masa lalu terhadap Tapsel itu. Ya, jadi ada gabungan beberapa kabupaten. Iya, Pak. Ini dibentuk oleh pemerintah daerah. Bukan, Pak, yang bentuknya anak-anak negeri, Pak. Pengawal. Oh, ini Iya. anak pejuang. Anak fitran, Pak. Yang penting ketua ya. Nanti disampaikan. Susah-susah jadi presiden, bikin organisasi, dulu presiden. Benar. Jadi, ya. Atau kawin sudah presiden, Pak. Presiden makanya. Pak Kalina Alwidin, Saya Pak. ini advokat sendiri. Iya Pak. Kantor sendiri. Mantap ini. Yus Wakir, Yus Law Advokat. Bos, Pak. Hah? Bos. Apa? Saya Prof. Bikin organisasi sendiri juga. Di Yuswa Advokat Indonesia. Apa itu? Telkom. Oh, kok Yus Law? Pakai bahasa Inggris ya, biar keren. Yang tiga. Iyalah. Aduh, sekarang ini semua udah pakai Inggris. Ya, anak-anak kita yang kecil-kecil itu susah kita ngomong, campur. Apalagi dia pakai iPad ya. Nah, kemudian Kurniawan Syah. Apa nih? Sumaidia apa nih? Anggota Polri. Oh, polisi. Apa pekat? Dari Bintaran. Hah? Bintaran. Wah, polisi sudah. Ini nyaingin Pak nih. Pak Somi. Fikri Iqbal. Apa namanya? Advokat juga. Dengan siapa? Gunawan Wijaya. Gunawan Wijaya. Agus Triantoro. Advokat juga. Polaris Siregar. Polaris namanya. Ini orang Batak sukanya. Nama anaknya Polaris. Polaris itu kan yang di komputer kan? Polaris Siregar. Iyalah kita terima aja. Hah? Kita tidak ikut campur. Thomas Tanuwijaya. Iya. Advokat juga. Konsultan pajak dan advokat. Wah, sekali. Mengalir terus itu. Ites pro apa nih? International Tax Profesional. Wah, udah internasional profesional. Iya, kita ikut aja. Joshua MS. Nah, ini apa Pak? Advokat juga? Dari NTT, Pak. NTT? Iya, saya dekat lagi, Pak. Kupang. Mana datang kok? Siap. Kok begitu hitamnya? NTT-nya ada hitam, ada putih, Prof. Bukan Manado. Campur. Campur. Iyalah. Siap. Joshua. Siap. Nah, yang baru datang tadi siapa? Cindy. Oh, Cindy dan Sang. Iya. Oh, oke. Baik, berarti yang belum datang ini baru Polaris. Halim dan Maaf. coba 2 orang. Halis ya. Yang orang Banten itu. Halim sama. Nah, baik kita saudara sekalian. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang. Sebagaimana tadi saya sampaikan, ini kan kita baru mau memulai satu. Walaupun mulai, tapi ini kan sudah berapa? 3 tahun ya? 23 angkatan. 23 angkatan. Jadi akan datang saatnya di mana profesi ini akan sangat dibutuhkan. Terutama sebagian hampir seluruh dari profesi hukum kita ketahui hanya bekerjanya di sektor hilir ya. Di hilir aja gitu, bukan di hulu. Nah, auditor ini tidak hanya di hilir tapi juga di hulu. Dia bisa menjalankan fungsi untuk pencegahan, ya, sedangkan profesi hukum yang lain biasanya hanya di hilir. Kalau sudah ada kejadian, sudah ada pelanggaran, baru dia kerja.
ya kan? Gitu. Kalau tidak ada masalah hukum, ya dia nggak kerja. Supaya dia terus kerja, dia buatnya pula masalah. Nah gitu. Itu kan terutama saya suka berseloroh, itulah enaknya jadi advokat. Semua jadi urusan dia. Kalau tidak ada masalah, ya buatnya masalah. Nah, jadi, itulah. Jadi memang advokat itu enak sekali. Itulah profesi dan lain-lain. Nah gitu, semua gitu. Nah, maka itu di dalam rumusan undang-undang advokat memang begitu juga. Luas sekali. Jadi jangan bayangkan bahwa ini sama sekali belum ada yang mengerjakan auditing ini. Ya auditing itu sudah ada yang mengerjakan, ya advokat. Ya kan, melalui jasa konsultasi, jasa nasihat yang diberikan sebelum masalah-masalah timbul. Nah, tetapi dunia terus berubah. Tidak bisa kita membayangkan semua pekerjaan tanpa spesialisasi. Dan nyatanya pun sekarang advokat di bidang pasar modal itu jalan sendiri dia. Ya kan? Dengan logikanya sendiri, dengan budaya kerjanya sendiri, yang tidak bisa diurus oleh advokat yang biasa ngurus kawin cerai. Tidak bisa. Iya kan? Nah, yang kawin cerai apalagi yang artis, oh itu terkenal, tapi ini yang pasar modal diam-diam. Diam-diam, tapi duitnya justru banyak ini. Nah, jadi di dalam dunia keadvokatan sendiri pun sudah mulai muncul kebutuhan-kebutuhan real, ya kan? Dia disebut dalam ilmu sosial diferensiasi struktural. Jadi ada gejala diferensiasi struktural, spesialisasi unit-unit aktivitas membuat yang namanya struktur-struktur berorganisasi dia harus pecah-pecah, harus makin lama makin terspesialisasi. Nah, ini tidak ada hubungan dengan banyak jumlah organisasi advokat. Itu lain lagi. Kalau itu politik itu. Yang saya maksudkan ini gejala spesialisasi profesional. Misalnya saatnya nanti akan ada, ya itu tadi, lawyer yang mengkhususkan diri untuk urusan keluarga, ya kan? Lawyer yang mengkhususkan diri untuk urusan itu tadi pasar modal, lawyer yang khusus untuk jasa-jasa bisnis internasional, gitu-gitu. Dan itu tidak bisa campur aduk, ya kan? Tidak bisa campur aduk. Kita harus spesialis di situ, dan publik atau pasar menuntut kepercayaan yang tinggi dengan standar tinggi, profesionalisme dengan standar tinggi, dan keyakinan bahwa ini dia memang profesional di bidang itu, ya kan? Nah, walaupun untuk sementara ini kalau ada lawyer terkenal, semua masalah datang sama dia. Ya ini kan gejala masyarakat tradisional. Tapi lama kelamaan, ya, dunia itu menuntut profesionalisme, menuntut makin tinggi spesialisasi itu. Jadi kita juga menyiapkan potensi kebutuhan ke arah auditing ini, ya, secara lebih khusus. Maka kita ciptakan namanya organisasi auditor ini. Nah, saudara-saudara sekalian, ada beberapa istilah yang biasa juga dipakai misalnya di Amerika. Mulainya auditing ini mengauditi lawyer. Mulainya itu dipakai itu. Misalnya para lawyer di Amerika itu kan charge berdasarkan jam, sekian jam, sekian. Ya, Anda kan begitu juga kan? Nah, jadi tergantung ya. Nah, jadi per jam. Nah, dalam beberapa kasus ada perusahaan-perusahaan asuransi yang mempersoalkan, benar nggak ini sekian jam? Kok ngarang-ngarang aja nih? Masa membuat legal opinion kayak begini butuh 10 jam, yang sekarang gitu kan? Nah, jadi mulai muncul praktek mengaudit jasa lawyer. Nah, itu disebut legal audit juga. Nah, tapi yang kita maksud dengan legal auditor di sini lebih dari sekedar seperti itu. Ini betul-betul satu profesi sendiri yang
fungsinya adalah melakukan fungsi auditing. Sebagaimana tadi saya kemukakan, sekiranya ini diterima, ini perluasan dari pengertian legal due diligence yang kita biasa sudah pakai selama ini. Dan legal due diligence itu hanya salah satu kegiatan, salah satu fungsi dari pekerjaan profesi hukum yang ada. Tapi pada saatnya ini profesi sendiri, ya, profesi sendiri yang melakukan fungsi auditing sesuai dengan kebutuhannya. Bayangkan, misalnya suatu hari Pak apa nih? Balik. Bank sebelum memutuskan memberi kredit, gitu kan? Dia kan harus melakukan appraisal, dan appraisal visibility study yang diajukan itu, ya kan? Kalau kita lihat sekarang, semua visibility study itu hanya memperhitungkan soal teknis produksi, teknis pemasaran, perhitungan untung rugi finansial, ya kan? Cuma ini aja. Rata-rata cuma 3 ini. Nah, tidak memperhitungkan yang lain-lain. Misalnya legal security tidak dipertimbangkan. Nah, jadi kita harus masuk ke sektor seperti itu. Fungsi hukum itu harus juga melayani kebutuhan di sektor hulu. Jangan menunggu kejadian pelanggaran terjadi baru ada analisis hukum. Jadi keputusan memberi kredit harus sudah mulai memperhitungkan legal security-nya, ya, legal appraisal-nya. Nah, itulah yang kita maksud dengan legal auditing yang awal. Pertama kali mengaudit dulu aspek hukum dari bisnis itu. Saudara, itu memang sekarang ini sudah makin berkembang kebutuhan-kebutuhan seperti itu. Termasuk misalnya, kalau hanya mempertimbangkan teknis, produksi, pemasaran, laku apa enggak, kemudian finansial, untung ruginya, itu bahaya itu zaman sekarang. Mengapa? Semua keputusan pemberian kredit itu harus mempertimbangkan secara lebih komprehensif semua aspek yang lain. Bahkan bukan hanya aspek hukumnya, aspek politiknya juga. Politiknya juga harus dihitung. Sebab zaman sekarang ya, profit, loss, cost, ya kan, benefit, itu tidak hanya bersifat finansial. Di samping namanya financial cost, financial profit, kita harus memperhitungkan juga political cost, bahkan social cost. Bahkan social cost. Sebaliknya, profit, keuntungan politik harus dipertimbangkan, political profit dan juga social profit, gitu kan? Nah, apa ini maksudnya? Maksudnya itu, coba fenomena iklan. Ini di abad 20, akhir abad 20 mulai. Ya, mulai pertengahan abad 20. Iklan ini jadi penentu. Ditambah lagi dengan media komunikasi massa, peranan media televisi besar sekali. Maka di buku saya terakhir saya sudah bicara mengenai State Civil Society, Market and the Media. Peranan media massa itu sekarang 75% membentuk persepsi tentang benar salah, tentang baik buruk dalam masyarakat. Dan luar biasa itu, terutama TV. Makanya semua yang menguasai TV mau bikin partai semua. Iya kan? Ya itu. Karena iklannya kan tidak bayar, Pak. Ya kan tidak bayar. Itu maksud diatur. Nah, jadi iklan ini ya, ini berkaitan dengan perkembangan kapitalisme. Jadi old capitalism and new capitalism. Kapitalisme
dulu dan kapitalisme baru. Jadi kapitalisme zaman dulu nggak ada iklan. Kapitalisme zaman sekarang ada iklan. Nah, maka logika pemasaran zaman dulu, kalau Anda mau memproduksi barang, Anda harus riset dulu, market research. Cek dulu kira-kira ini barang laku atau enggak. Itu logika lama. Jadi sebelum Anda membuat produksi, you riset dulu kira-kira ini laku atau enggak. Kalau enggak laku, jangan dong, rugi. Itu kesimpulan zaman dulu. Zaman sekarang enggak. Begitu dapat enggak usah diriset, pokoknya produksi saja. Ya kan? Lalu para pembeli itu dipaksa, ditipu-tipu dengan iklan. Ibaratnya. Makanya saya jadi ahli iklan juga ini Mas John. Jadi saya kan dikasih diundang ceramah di situ, di tempat di situ. Ceramah karyawan kumpul. Terus ditanya, Pak, boleh nggak kita rekam apa? Seperti Pak itu Pak Marzuki Ali, ya kan? Kalau dia nanti nggak terpilih, ini harus ada gantinya. Jangan begitulah, kalau mau dari sekarang aja. Gitu, akhirnya rekam, nggak pakai persiapan. Tapi ya pakai pici ya. Pakai pici ya, kalau nggak pakai pici nggak mau. Oh, dicari pici, pakai pici dia. Bukan produk. Oh, itu yang namanya peranan iklan itu luar biasa zaman sekarang. Itu kontraknya gede tuh Pak ya? Oh enggak, tidak boleh dibayar. Nanti dianggap gratifikasi, tidak boleh. Nah, jadi sekarang dengan iklan itu, ya, itu semua yang nama logika itu bolak-balik. Jadi yang tidak laku pun dipaksa orang supaya laku, dan terbukti benar itu. Gara-gara iklan ini, kecap nomor 1 semua orang percaya. Korban iklan. Kita korban iklan semua. Aduh, apalagi ibu-ibu. Jadi kalau begitu faktor iklan ini menentukan dan biayanya besar. Maka image ya dari suatu perusahaan, citra dari suatu produk menjadi sesuatu yang mahal, and that is political and social bahkan. Oke? Nah, misalnya Anda membuat pabrik di Tangerang, ya pokoknya agak jauh dikit lah dari penduduk, tapi ya bersinggungan dengan penduduk. Nah, Anda tiba-tiba hanya menghitung cost and profit dari segi finansial, dari segi pemasaran dan produksi tok. Tidak memperhitungkan aspek politik dan sosial. Bahaya. Jadi untung secara finansial, laku secara marketing, teknis produksinya ya sound, workable, ini bisa diproduksi, tapi tidak berterima oleh lingkungan. Bahaya. 1 tahun, 2 tahun, yuk untung, tahun ketiga dibakar orang. Habis semuanya. Gantinya Pak, asuransi. Asuransi, tapi tidak sustainable. Kalau Anda hanya berniatnya untung rugi, nggak sustain. Nggak jalan. Entrepreneur berpikirnya jangka panjang, bukan pengusaha biasa yang berpikir sekedar mencari untung. Nah, maka Anda harus memperhitungkan political cost, social cost. That is hasil dari iklan. Nah, maka teori-teori klasik tentang kapitalisme ya itu sudah berubah sekarang, sehingga oleh karena itu feasibility study yang Anda buat tidak bisa hanya memperhitungkan hal-hal teknis bisnis seperti dulu. Nah, begitu juga dengan hukum. Untung secara finansial, laku secara marketing, workable dari segi teknis produksi. Nah, begitu yuk untung produksi 2 tahun, langsung besoknya ditangkap sama Pak Kombes. Iya kan? Nah, ini gimana? Pinjai Pak kan sudah jadi lewat sama dia ketemu lagi KPK. Pokoknya ada saja.
itu menimbulkan ketidakpastian, tidak sustainable bisnisnya. Nah, maka mau tidak mau kita harus hitung dengan baik-baik legal security-nya, legal compliance-nya, legal due diligence-nya. Nah, inilah pekerjaan auditing. Gitu loh. Nah, jadi oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, kita berkeyakinan bahwa profesi ini akan tumbuh dan berkembang. Sekarang banyak profesi-profesi baru yang berkembang di dunia. Kalau Anda buka internet, coba yuk lihat ini. Ini aja contoh saja. Conflict Resolution and Mediation Center, RCMC. Sekarang ini banyak iklan di internet ya. Orang-orang buka iklan, advertisement, siapa yang mau menggunakan jasa CRMC, Conflict Resolution and Mediation Center. Conflict Resolution and Mediation Center, pusat mediasi dan resolusi konflik. Ini pekerjaan perkembangan dari lawyer juga. Tapi sekarang ini bukan hanya lawyer ini. Ada guru, ada macam-macam, ada psikolog, membuka pelang nama. Ya kan? Nah, ternyata banyak yang datang. Karena masyarakat modern makin kompleks kehidupan, dia kan tidak bisa lagi menggantungkan diri hanya kepada profesi-profesi formal yang lama-kelamaan sudah lux, mahal. Lawyer di Amerika itu mahal sekali. Ya kan? Mahal sekali. Ya konon katanya lebih banyak penghasilannya dari bintang film Hollywood. Itu. Ya apalagi kalau kita lawyer kita kan, lawyer kita bisa jadi bintang film. Bintang film tidak bisa jadi lawyer di Indonesia. Nah, makanya lawyer lebih canggih. Nah, jadi ini gejala umum di Amerika itu banyak itu. Nah, jadi Conflict Resolution and Mediation Center inilah yang kemudian disimpulkan oleh para ahli. Maka pendekatan hukum melalui proses peradilan itu tidak bisa lagi jadi andalan satu-satunya. Dulu yang namanya pendekatan di luar hukum, yang namanya diselesaikan secara adat, itu kan jelek. Ya, diselesaikan secara adat, itu jelek itu. Maka penyelesaian masalah selalu harus melalui proses hukum, dan itu artinya melalui pengadilan. Tapi sekarang para ahli sudah melihat perkembangan ini, yang membagi dua. Proses hukum itu ada yang melalui peradilan, ada yang melalui luar peradilan. Namanya in court settlement, out of court settlement. Jadi dikonseptualisasikan dalam bentuk teori yang menjadi sesuatu yang baik dua-duanya, dan harus dipahami sebagai proses hukum juga. Jadi proses hukum itu sekarang ada dua, in court settlement, out of court settlement. Ya? Dan yang out of court settlement ini makin lama makin banyak juga. Ada mediasi, dan bahkan kita sudah punya undang-undang yang mediasi. Ya kan? Tapi tidak tahu itu jalan hukum itu. Saya pembina juga, cuma nggak lagi dengar tuh pengurusnya itu. Ada mediator. Mungkin jalan. Kalau setiap di pengadilan sebelum sidang itu pasti mediasi. Nah, mediasi. Dan itu juga ada sebenarnya. Ada surat edarnya. Iya. Hakim mediatornya mediasi. Hakim mediator, tapi juga ada mediatornya sendiri. Ada asosiasi mediator. Ya, ada sendiri. Pak. Kemudian ada arbitrase. Ya. Selain mediasi ada arbitrator, ada lagi macam-macam. Nah, sebenarnya ini adalah konseptualisasi dalam sejarah yang sebenarnya zaman-zaman dulu sudah ada. Ya kan? Bahkan di Indonesia sendiri sekarang ini, kalau Anda lihat, kenapa itu yang namanya kiai-kiai di desa-desa itu menjadi sangat menentukan, karena dia dianggap tahu semua. Gitu. Begitu juga tentara, polisi, guru. Yang paling guru itu kalau
segala macam masalah dibawa ke guru. Ya, kalau dulu waktu masih ada teritorial, TNI, tentara, ya kan? Nah, segala masalah dibawa ke tentara, termasuk jampi pun, ya kan? Gitu. Orang mau waris, bagi waris, datang ke guru nggak ada, datang ke tentara, dikira bisa bagi waris. Nah, ya tentaranya ini atau polisi atau ya guru, padahal dia gurunya guru matematik. Karena matematik dia yang hitung-hitung. Karena dianggap dia ahli dan bisa menyelesaikan masalah. Iya, nah jadilah guru itu perannya besar sekali. Jadi sebenarnya itu yang membentuk kemudian konflik resolution and mediation personal di tingkat desa. Jadi sebenarnya tidak usah semuanya harus melalui proses peradilan formal. Memang begitu. Non-litigasi. Ya, ini disebut non-litigasi. Ya kan? Nah, jadi saudara-saudara sekalian, kita kembali lagi melihat bagaimana perkembangan profesi hukum itu makin berkembang biak, dan salah satunya adalah soal auditing. Ya. Jadi inilah yang saya harapkan Anda membantu juga. Nah, sengaja kita mulai dengan lawyer supaya lawyer tidak merasa salah paham mau mengambil pekerjaan lawyer. Nah, itu kalau kita berantem sama lawyer bahaya. Ya kan? Sudah lebih baik kita undang para lawyer. Nah, itu loh. Nah, nanti tambah beberapa Pak Polisi, ada macam-macam. Ada dari pejabat-pejabat di pemerintahan, di biro hukum, legal counsel di berbagai perusahaan. Maksudnya tidak lain, kita bukan mendidik orang baru, sama sekali freshman. Pada awal-awalnya juga banyak para yang baru lulus, gitu. Tapi selanjutnya ya sudah semakin kita arahkan untuk orang-orang yang sudah jadi. Termasuk juga di dunia perguruan tinggi kita perkenalkan. Makanya Pak dosen, ya kita harapkan membantu juga memperkenalkan ke dunia ini. Salah satu kelemahan fakultas hukum kita, dunia pendidikan hukum kita jauh dari praktek. Jadi dia merasa pintar sendiri, ya kan? Merasa pintar sendiri. Tapi ilmunya udah ketinggalan zaman. Mending kalau setahun 2 tahun ketinggalan, 1 abad, 2 abad gitu. Nah, begitu sudah kepala sudah botak, ya kayak dia ini sudah kelihatan nih. Siap. Dia kan saking pinternya. Kalau saya baru mau 1 kali. Nah, ada yang botaknya sampai 3 kali, saking pinternya. Tapi dia tidak mengerti perkembangan praktek. Kesian itu. Nah, jadi kita pun ingin memperkenalkan ini ke dunia perguruan tinggi sehingga para dosen pun belajar. Nah, inilah kira-kira semangatnya, dengan harapan bahwa profesi ini bisa tumbuh. Ya, kita mulai pelan-pelan dengan asesor, sudah resmi sekarang sebagai profesi yang diakui oleh BNSP, dan kemudian nanti pada saatnya kalau Anda buka pelang nama, paling enggak di kantor sekarang 2 pelang nama. Nah, lihat nanti kalau ini laku, ya tutup kantornya. Gitu loh. Kalau saya kurang tutup aja. Ya kalau untuk sementara ini belum seluruh ya udah dua-duanya. Nah gitu. Jadi apalagi sesudah ini resmi, kita kan ada gelar juga, CLA. Jadi yang angkatan yang sebelum ini saya kaget tuh, pasang kartu nama. Belum lagi tamat sudah pakai kartu nama. Oh, ada CLA. Oh, ini kayak MCL. Padahal cuma 10 hari berapa? Cuma 5 hari. Aduh, Mak. CLA. Keren kan? Certified Legal Auditor. Ya sudah gak apa-apa lah. Iya kan? Nah, cuma ini jangan sampai orang tertipu juga nanti ya. Dari Amerika. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, benar-benar kita berharap Anda membantu ini, menggerakkan supaya pasar ya membutuhkan jasa audit hukum ini. Nah, dengan begitu penentu kebijakan mudah mengambilnya menjadi rumusan pasal
di undang-undang. Yang jadi target kita ini adalah dalam rangka perubahan undang-undang PT, ya kan? Undang-undang PT itu dan di berbagai undang-undang yang lain pun kita mau titipkan itu sebanyak-banyak 2 kata saja, audit hukum, itu saja cukup. Seandainya muncul itu di undang-undang PT yang baru, nanti ada audit hukum, selesai. Itu berkembang, biarlah praktek, biarlah peraturan menteri yang mengaturnya. Tidak usah pun visi ketinggian, cukup peraturan menteri jalan sudah. Karena di lapangan kebutuhan itu ada, tinggal kita organisir, dan alhamdulillah tidak ada yang menolak. BI setuju, BI juga membuat kelas khusus untuk pendidikan auditor hukum ini. Nanti pada saatnya juga dengan OJK, walaupun OJK baru tingkatnya memberi materi ya, tapi rencana kita OJK pun akan mengadakan pendidikan khusus juga mengenai ini, ya, khusus mengenai audit hukum ini. Nah, begitupun di sektor publik, harapan kita Kementerian Hukum dan HAM itu nanti bekerja sama untuk mengembangkan kegiatan ini. Sekarang ini di Departemen Hukum dan HAM itu juga sedang disiapkan mengenai legal drafter. Sementara ini baru legislatif drafter. Nah, jadi nanti ada profesi khusus legal drafter, legal drafting. Yang dimaksud legal drafting bukan hanya drafting peraturan, tapi juga drafting keputusan, drafting putusan pengadilan, bahkan drafting kontrak, drafting MOU, dan lain-lain sebagainya. Jadi itu satu profesi sendiri, dan tahun ini rencananya di anggaran Bappenas itu akan mengangkat 4.000 legal drafter, tapi terpaksa di stop gara-gara moratorium PNS sudah diumumkan oleh Presiden Jokowi. Dia nggak nanya-nanya dulu sih. Nah, jadi sudah anggaran sudah tahun ini mau diangkat 4.000 legal drafter. Terpaksa stop dulu. Jadi ada kebutuhan. Jadi kami di sini ini men-training 2 ini, auditor, legal drafter. Nah, mudah-mudahan kalau PNS-nya telah, karena yang legal drafter ini kebanyakan sektor publik, tapi idealnya legal drafter itu juga di mana-mana, termasuk di swasta. Cuma kebutuhannya masih di tingkat pemerintah, termasuk DPRD. Jadi kalau baca itu perda-perda di kabupaten kota itu banyak copy paste. Perda dari Jember di copy paste oleh Kalimantan Tengah, misalnya itu kabupaten mana? Pasti lihat judulnya masih Jember, isinya sudah Kalimantan Tengah. Banyak yang gitu. Nah, jadi kita kekurangan tenaga legal drafter, seperti halnya kita membutuhkan profesional di bidang legal auditing. Baik, demikian saudara-saudara, silakan kalau ada yang mau tanya, kita bebas sampai jam 12 ya. Boleh. Ini berapa? Oh, itu salah itu ya. Silakan. Itu jam 12. Berarti setelah kita pulang bawa sertifikasi dari BSP, kita pulang boleh langsung pasang papan apa ya? Enggak, ujian dulu. Sekarang kan sudah ada ujian. Ya, maksudnya setelah lulus. Ya, setelah ujian. Iya, boleh. Terserah aja, terserah yang mau masak. Pasang aja. Pasang aja. Kan sudah resmi. Nah, soal nanti ada yang datang atau tidak ya. Soal iklan, maksud saya dulu. Itu iklan itu. Anda harus yakinkan orang yang membutuhkan, kan nggak apa-apa. Ya kan, untuk awal-awal ini betul-betul. Kalau nanti sudah apa namanya? Sudah ada 2 kata. Iya, kemudian undang-undang Pak. Ya, nanti kalau sudah dulu 2 kata itu muncul, kita sebenarnya tidak boleh iklan. Lawyer itu tidak boleh mengiklankan diri, nggak boleh. Ya kan, itu kode etik. Tapi untuk sementara, untuk awal-awal ini agak susah kita kalau begitu, karena orang belum mengerti, belum menyadari pentingnya legal auditor. Jadi paling tidak setiap klien bisik-bisik, ini perlu audit ini.
walaupun Anda juga yang menangani. Ya kan? Kebetulan kan gini, Prof. Saya kan kolaborasi sama Nyonya. Oh, Nyonya sendiri. Nyonya saya kan notaris, Prof. dalam. Nah, cuman saya ini manajernya notaris, Prof. Marketingnya notaris, ya entertainnya notaris. Sehingga saya Suami notaris pula. kalau di bos-bosnya bank itu di Surabaya saya kenal semua, Prof. Ya, nah itu kalau kita terbuka peluang, cuman sekali lagi kita toleransinya itu harus kita berikan karena ini baru. Tahap promosi. Ini bukan rahasia aja, saya waktu ketua MK dulu. Ya, kita kan punya kode etik. Tidak boleh kita nyuruh-nyuruh orang berperkara. Tidak boleh. Cuma diam-diam, makanya saya suruh orang berperkara. Kalau enggak kita nggak laku. Ya, orang belum ngerti. Kita kan tidak boleh juga sosialisasi iklan, nggak boleh. Ya. Nah, jadi tapi bisik-bisik, misalnya DPD, Gunangga datang sama saya. Ini rumah kita, enggak, ajukan aja. Kita yang nyuruh dia ngajukan. Pertama kali lembaga negara, lembaga tinggi negara mengajukan itu apa namanya Ginanjar, ketua DPD. Nah yang kedua Anwar Nasution. Anwar Nasution datang sama saya. Dia persoalan undang-undang pajak. Ini Sri Mulyani, sudah saya yakinkan enggak. Ya, diajukan aja. Wah, itu suruh, padahal ditolak. Jadi dia marah-marah sama saya kan. Aku sama pensiun begini. Sialan kata dia. Ya, berhubung MK-nya masih baru. Iya kan? Masih baru. Putusan pertama MK itu. Putusan pertama. Itu membuat sejarah. Tapi tidak ada koran yang memuat. Gimana sejarah politik? Tidak ada yang memuat. Gitu loh. Itu misalnya, jadi kita perlu teknik-teknik begitulah, sosialisasi. Akhirnya ya, iya kan jadi media darling. Oke, jadi kita ngelantur ini ya. Jadi, oke, jalan aja. Yuk kiat-kiat. Cuma pada saatnya, begitu sudah jadi ini, Anda harus jaga, jangan ada konflik kepentingan. Satu, antar profesi. Ya kan? Yang kedua, apalagi antar internal keluarga. Nah, itu jadi bisa menimbulkan masalah pada saatnya. Kuncinya adalah jaga jangan ada konflik kepentingan. Nah, cuman untuk sementaranya aku perlu buat. Sementara ya. Nah, ya sampai Pak semangat, ayo yang tanya pada diri sendiri. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjadi pertanyaan saya, Prof, insya Allah ini ke depannya kita tahu sejarah notaris juga awalnya kan dari kecil seperti ini, Mas. Jadi tahu sekarang dengan adanya pengesahan aja jadilah notaris yang dikenal di seluruh Indonesia. Insya Allah tentang auditor hukum ini kami angkatan yang ke-23 ya Pak ya. Insya Allah ke depan akan tambah. Ya Indonesia akan banyaklah auditor-auditor yang akan masuk untuk menjadi sarjana hukum untuk masuk menjadi auditor, Pak. Nah, yang menjadi pertanyaan saya begini, Bro, mengenai gelar tadi. Gelar CLA ini kan tentunya saya seorang advokat karena ada tambahan lagi SH, MH, CLA gitu. Nah, ini kan ya nanti akan menjadi pertanggung jawab juga apabila di persidangan ataupun di hasil putusan pengadilan itu akan dipertanyakan di mana kuliah di mana gelarnya kok langsung ini ya. Sementara kan dikti ya yang menolak. Apakah nanti bagaimana kami? Oh enggak, ini bukan pendidikan tinggi, ini certified profession. Bukan gelar. Bukan gelar. Ya ini sertifikat. Nah, cuman yang menerangkannya itu. Ya terangkan aja ini bukan gelar, bilang lain. Ini cuma sertifikat. Ya sama kayak akuntan. Akuntan kan pakai Iya, keahlian. Nah itu terdaftarnya di BNSP. Kalau kita resmi di BNSP. Nah, bahkan nanti tekenan anunya kan dari BNSP. Tim asesornya dari sana. Jadi tidak usah khawatir tuh. Ini resmi. Terima kasih Bob. Karena untuk hari ini, untuk latihan hari kan kami membawa 5 orang termasuk beliau ini dari Atambua kami telepon. Pak ada ini ikut terus termasuk kami dari Mabes Polri Pak. Ini baru ini yang baru. Elena dari Pak Saiful Huda ya Pak Saiful Huda Pak. Nah makanya kami di sini pun alhamdulillah dari ya katakanlah kami yang dari kemarin mendengarkan paparan-paparan, jadi nanti kami akan menyampaikan lagi kepada ya termasuk klien kami tentunya. CLA kan ada, oh ya
Dan kami juga ya bertanggung jawab ada gitu loh. Jadi terima kasih Prof. Jadi kan kami di sini ya jauh-jauh ada yang dari Medan ya tidak percuma gitu. Iya. Ya terima kasih. Ya assalamualaikum. Pokoknya beres ini Legal. ini legal. Ada Legal. BNSP itu lembaga resmi dibentuk dengan undang-undang. Nah, mereka yang meresmikan ini. Dan begini, itu di dunia sekarang yang namanya pekerjaan itu, kan selama ini pekerjaan itu ya alamiah aja kita kerja. Tapi lama-kelamaan itu pekerjaan itu diberi label, diberi keresmian, diberi standar. Nah, maka namanya profesi. Maka kalau Anda lihat di seluruh dunia sekarang organisasi internasional di bidang profesi itu banyak sekali. Saya sendiri kaget, BNSP cerita sama saya berapa jumlah profesi pekerjaan. Jadi pekerjaan yang diorganisir menjadi profesi. Ya. Nah, standarnya harus internasional. Maka ada organisasi internasional, ada standar kode etik, perilaku kode etik profesinya, ya kan? Ada standar-standar kompetensinya, ya kan? Sehingga idenya itu pekerjaan apapun nanti untuk seluruh dunia standarnya sama. Standarnya sama. Misalnya nih, tukang masak. Kita ini belum masuk ke standar internasional. Tukang masak itu namanya cook, chef, cook. Itu pada TV itu. Gak itu chef itu. Tapi kan, kalau di rumah kita kan pembantu. Iya kan? Tapi lama-kelamaan berubah standarnya. Dengan berubah standingnya juga banyak. Kaya-kaya itu. Apalagi satu yang cewek itu, suaminya orang asing itu. Satu bar, waduh, mak. Kalau jadi tukang masak kayak begitu, bukan main. Iya kan? Nah, maksud. Apanya bukan main, Pak? Ya bukan main karena masaknya banyak ya. Masaknya enak kan? Jadi standarnya itu makin lama makin tinggi. One day itu kehidupan manusia itu makin lama makin horizontal. Ya kan? Dan bukan cuma itu, kalau chef itu kan banyak laki-laki, lebih banyak laki-laki daripada. Ya, betul banyak. Coba kalau di luar standar profesi, mana laki-laki jadi tukang masak, apalagi kultur kita. Tapi masuk ke dunia profesi lain dan standar dunia. Nah, pada saatnya nanti profesi-profesi itu akan membuat kehidupan itu horizontal, tidak lagi vertikal kayak sekarang. Maka pembantu kita anggap rendah banget. Padahal coba di Amerika penghasilan penjaga toko dengan senator nggak jauh beda, 1:10. Gitu loh. Nah kita, jauh sekali. Misalnya sekarang ya, orang yang tidak punya penghasilan di Indonesia itu banyak sekali, nggak kerja. Tapi yang punya penghasilan 500.000 sebulan banyak sekali. Tapi yang punya penghasilan 500 juta sebulan banyak sekali juga. Dan ini legal, halal. Ya. Tapi coba lihat, sesuatu yang legal belum tentu adil. Sesuatu yang legal belum tentu baik. Oke? Jadi struktur kehidupan itu. Nah, dengan profesionalisme, profesi-profesi tadi, itu akan mendorong penciutan struktural. Jadi, merata. Tidak mungkin seperti yang diidealkan oleh ideologi komunis. Sama nggak bisa. Tetap ada stratifikasi. Tapi nggak jauh. Nah, itulah profesionalisme menentukan ya, hubungan-hubungan sosial ekonomi baru dalam satu masyarakat. Itu para turis di Bali itu, kalau dia ke Jawa Timur, kadang-kadang suka dicium tangan itu oleh santri-santri. Dia tahu bahwa itu para penganggur dari Australia, penganggur dari
Amerika. Jadi para penganggur saja pun hidupnya sudah kayak gitu. Bisa sebagai delik setiap 3 bulan atau setahun bisa dia melalui BPJS-nya. Itu kan? Jadi makmur begitu. Pancasilais betul itu masyarakat maju itu. Tapi kita, wah, jauh sekali. Yang 500.000 nggak usah sebut yang tidak punya penghasilan. Yang penghasilan 500.000 dibandingkan dengan 500 juta sebulan. 500 juta itu sekarang biasa-biasa. Kalau dirut BUMN, dirut perusahaan-perusahaan bilang itu 1 M itu bisa. Rata-rata 10 M setahun. Kelas-kelas mereka. Dan itu halal semua. Maka kita sebagai orang hukum harus memahami struktur ketidakadilan struktural itu. Bagaimana kita mau menegakkan hukum dalam struktur yang tidak berkeadilan? Tiap hari kita menegakkan hukum, tapi bukan keadilan. Hasilnya itu Pengadilan. iya. Nah, jadi yang saya mau ceritain pentingnya profesi. Itu profesi itu standarnya makin lama makin sama, dia akan membangun suatu hubungan sosial yang berkeadilan. Nah, itu kira-kira Pak ya. Oke, ada lagi? Halo. Nah, ini Ketua KAI. Terima kasih Prof. Pertama-tama ini sebuah kehormatan buat saya bisa mendapatkan pengetahuan dari Prof. Jimli. Kemudian yang kedua, Prof, auditor hukum ini adalah profesi baru sebagaimana dulu zamannya pertama kali kurator atau zamannya mediator, kemudian konsultan pasar modal itu terbentuk. Kalau auditor hukum saya rasa punya pintu Prof. Jimli untuk masuk ke undang-undang sepanjang Prof. Jimli yang membantu RUU advokat didorong Prof. Kalau undang-undang advokat yang baru didorong, saya yakin auditor hukum ini bisa masuk Prof. Dia bisa masuk juga di undang-undang advokat. Paling bisa, Prof. Paling memungkinkan dan paling dekat, paling memungkinkan dan paling dekat bergandengan. Hanya saya mau mengusulkan ini ke Prof. Jimli kan agak takut-takut Prof. Soalnya kan Prof. Jimli masih single bar. Sedangkan realitanya sekarang memang multibar tidak bisa dihindarkan. Saya rasa auditor hukum bisa dimasukkan ke sana. Dan waktunya tidak terlalu lama. Saya ingin menyampaikan ke Prof. Jimli, saya sudah diminta oleh kawan-kawan dari beberapa fraksi untuk menyiapkan dokumen naskah akademik. Mungkin kalau masukkan aja. Saya akan sampaikan juga. Saya minimal dua kata. Masuk di mana saja. Masuk di mana saja. Paling apes itu di penjelasan. Jadi kalau dia buat advokat Prof bisa 1 pasal atau 1 Pasal kebanyakan pokoknya ada ayat aja ada tempat melihat aja Pak. Iya, pokoknya Jadi dibuat. saya tambahkan Jimli. Kemudian saya juga sedang berpikir untuk setelah mengetahui ada pendidikan auditor hukum ini, saya berpikir untuk membuat sebuah kebijakan di organisasi kami itu yang boleh membuat legal audit atau apa namanya opinion. Nah, legal opinion itu harus yang sudah bersertifikat. Wah, mantap. Kalau gitu kita dukung KAI. Kebijakan itu mau saya keluarkan, makanya sebelum saya meminta kepada semua advokat KAI untuk bersertifikat dalam hal sebagai legal auditor, saya duluan Prof. Mulai. Terima kasih Prof. Ya begini ya, saya ini memang mengidealkan single bar, tapi bukan pradi. Ya. Pradi itu sudah keburu berstruktur ormas. Jadi menurut saya dia harus diubah biar ada dipisahkan ormas-ormas, kemudian
yang public functionnya dipisah, gitu. Yang fungsi publiknya dipisah. Public function itu nggak usah banyak-banyak, cukup ujian dan sertifikasi, itu aja. Selebihnya mau pendidikan, itu kan sumber rezeki kan di pendidikan, udah diurus sendiri masing-masing ormas. Yang penting yang ujinya dan kemudian memberi sertifikasi, itu fungsi publik. Itu. Nah, kalau mau diperluas, memang diperlukan, ya ada kebijakan-kebijakan tertentu dalam rangka menjalankan undang-undang. Maka saya sebetulnya mengusulkan ada KAI, Komisi Advokat Indonesia. Setuju dengan nama itu, Prof. Ya kan? Cuman KAI itu cukup 15 orang, cukup di Jakarta, satu aja. Jadi kayak komisi negara gitu yang menangani urusan-urusan yang memang berkaitan dengan fungsi publik. Nah, selebihnya silakan bikin ormas mau 40, 50, jangan. Gitu. Nah, apakah itu single bar? Ya, mungkin tidak dapat lagi disebut single bar. Ya. Pernah jadi tiga. Jadi multi bar. Ya. Gitu. Jadi saya yang penting ada. Presiden KAI perlu dicatat. Nah, yang penting ada tugas negara yang tidak boleh diambil alih oleh organisasi profesi, tidak boleh diambil alih oleh ormas, tidak boleh. Jadi ada fungsi negara yang harus tetap ada di negara. Kalau sekarang ini negara ini tidak bisa ngapa-ngapain, sebab undang-undang advokat yang membuat para advokat sendiri. Begitu undang-undangnya jadi, mau konflik, mau berantem bunuh semua, nggak bisa ngapa-ngapain negara itu. Yang namanya menteri mau presiden, maka itu harus selama sekian puluh tahun pertemuan advokat pejabat nggak ada yang datang. Karena kesulitan. Dia kan harus menjaga supaya netral. Ini susah. Dan organisasi para lawyer itu, ya, itu kan ahli konflik. Biarnya konflik. Jadi begitu tidak terkendali oleh negara, begini terus. Makanya saya bilang ini harus di PSSI kan juga ini. Cuma pemerintah kan nggak berani juga, ya kan? Daripada bikin repot menghadapi lawyer, mending didiamkan. Nah, inilah yang terjadi. Masa dia tahun 60-an nggak pernah bisa bersatu? Ya begini. Apalagi yang pejuang-pejuang, lawyer-lawyer pejuang independensi. Dan gitu. Tidak bisa, kita ini kan bernegara. Ada fungsi publik yang khas punyanya negara. Jangan diambil semua. Nah, ini di undang-undang bukan diambil semua. Jadi masalah kita itu bukan sekedar single bar atau multi bar, tapi ada persoalan kepentingan umum yang jangan diambil oleh yang bukan negara, bukan negara. Sehingga karena itu waktu membaca undang-undang waktu di MK kan begitu, ya saya tanya, Anda ini ormas atau lembaga negara? Kalau ormas, maka tunduk kepada prinsip freedom of association. Jadi bisa itu universal. Freedom of association. Siapa saja boleh berorganisasi. Tapi itu artinya bukan lembaga negara. Itu kan? Ini ormas. Nah kalau ormas mau 60 kayak 70, ya silakan aja. Boleh aja. Daripada konflik kepengurusan, bikin aja ormas dan bebas. Tapi kalau Anda itu mau menjalankan fungsi kekuasaan negara, ya hanya boleh satu. Misal, Kadin. Kadin itu dibentuk dengan undang-undang. Anggaran dasar Kadin dibentuk dengan PP. PP itu anggaran dasar. Nah, Anda tanya, apakah Kadin itu lembaga bisnis atau bukan? Pusat? Bukan. Apakah dia ormas atau bukan? Bukan. Nah, kalau dia bukan ormas, dia namanya apa? Lembaga negara. Meskipun dalam arti yang lebih luas. Karena anggarannya dia anggaran sendiri, nggak pakai APBN. Swadaya.
Tapi dia itu memberi, dia kan standarisasi dan sebagainya. Dia tidak bisa dianggap ormas. Sebab ada kelompok yang mau bikin kadin industri kecil, kadin. Jadi kadinnya banyak. Mau meniru seperti misalnya di Jerman. Nah, salah paham, di Jerman itu juga satu. Kalau di setiap negara bagian itu ada kadin yang terpisah, ya karena dia federal. Kalau di negara kesatuan, cuma satu. Nah, di daerah provinsi kan ada pengurus cabang. Menurut Prof. Jimli lebih ideal mana, Prof? Federasi? Ini enggak, kalau untuk organisasi advokat. Jadi, organisasi advokat pun, seperti itu. Itu nanti di mana pekerjaan negara itu harus dilembagakan menjadi lembaga negara, ya kan? Peradi yang sekarang ini pun itu tidak ideal, harus diubah dulu. Dia bukan peradi seperti sekarang ini kayak ormas, punya cabang-cabang nggak perlu. Nah, maka saya usulkan ada komisi advokat. Nah, gitu kan? Nah, sedangkan ormasnya, silakan berapa? Itu alternatifnya. Nah, sekarang semua orang udah pada capek. Saya sudah berapa kali itu dengan Pak Hatta Ali. Ya udah, biarin aja multibar. Itu di DPR juga, udahlah multibar. Cuman saya mau supaya diskusinya jangan antara multibar dan single bar. Nanti dulu, jangan buru-buru. Kenapa mesti multi? Kenapa mesti single? Kebutuhan akan singlenya itu apa? Iya, itu yang tadi saya bilang. Komisi di atas. Ada fungsi publik yang tidak bisa diambil oleh negara. Itu domain negara. Nah, kalau begitu, itu jadi solusinya. Dia bikin namanya KAI, Komisi Advokat Indonesia. Anggotanya 15 orang, apa 9 aja. Supaya jangan terlalu sedikit menampung 15 orang. Tapi isi anggotanya harus jauh lebih banyak yang non-advokat. Kalau misalnya 9 orang, advokatnya hanya boleh 4 orang aja. Selebihnya 5 orang bukan advokat. Supaya dia independen. Dia bukan hanya independen terhadap kekuasaan, tapi independen terhadap yang diurusnya ya advokat. Nah, begitu. Jadi, tapi ada advokat sebagai perwakilan supaya jangan ngawur juga, ya kan, menjaga independensi dari atasnya. Jadi, kalau misalnya mau disetujui 9 orang, 4 orangnya advokat, 5 orangnya tidak boleh advokat. Misalnya mantan hakim, mantan jaksa, atau dari perguruan tinggi non-partai. Nah, sekarang ini, coba, gimana mengendalikan rata-rata advokat masuk partai? Tidak sehat. Tidak benar itu. Iya kan? Profesi yang lain nggak boleh berpartai. Masa advokat boleh? Ya, sebenarnya tidak boleh juga. Tapi kan advokat kan akalnya panjang. Iya kan? Akalisasi hukum. Jadi dia non-aktif, formalnya masih kantor dia. Iya. Apalagi kalau law firm itu kan pribadi, jadi susah. Dia tidak teken, anak gue yang teken. Ya kan? Nah, jadi itu yang begitu. Jadi sarankan aja kalau para pejabat ini ya sudah kesimpulannya sekarang ini udah multibar aja. Gitu. Nah, cuma saya tidak mau terjebak dengan istilah multi dan single itu. Sebab kalau Anda nanti multi gitu, selama peran negaranya tidak ada, makin rusak, makin berantem, makin baik. Jadi peran negara itu di 2 tempat. Satu di pengadilan yang menentukan apa menerima atau tidak, mengambil sumpah tidak, itu satu. Yang kedua, kementerian. Namanya juga Menteri Hukum dan Hak, administrasi hukum sama dia. Ya dia dong yang harus. Masa negara sama sekali kan? Maksud saya pemerintah sama sekali tidak campur tangan. Mentang-mentang demokrasi. Ya demokrasi tetap negara. Nah, gitu. Ya, ayo jelasin aja sama teman-teman. Tapi yang penting auditor hukum harus masuk, Pak. Iya. Kembali. Oke.
Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada kesempatan ini kami bisa berbicara dan bisa diskusi dengan Prof. Jimli. Dengan adanya auditor ini sebenarnya bukan hal yang baru ya Prof. Dari kita sekolah sudah diajari auditor mungkin dari kuliah ya. Bahkan auditor-auditor yang ada di Indonesia atau pakar-pakar hukum di Indonesia atau perancang-perancang hukum di Indonesia atau perancang-perancang ketatanegaraan di Indonesia itu sangat-sangat hebat. Bukan mungkin Prof. Jimli itu banyak sekali Prof. di pemerintahan baik dari orde lama, orde baru. Yang jadi permasalahan di negara kita ini, kita kan sudah ada prop ketatanegaraan, ada prop untuk legal security-nya, ada prop untuk bisnisnya, profilnya, dan sebagainya, lengkaplah di Indonesia. Nah, yang jadi pertanyaan saya, seharusnya atau selayaknya, karena di Indonesia sudah terdapat orang-orang yang pintar, orang-orang yang sudah mendapatkan sertifikasi yang ya bisa dikatakan dunia pun tahu, contohnya di Jerman, bahwa Mahfud MD itu pernah diundang di sana presentasi bahwa MK di Indonesia itu adalah very good begitu. Terlepas dari sana, kita masih banyak seperti Prof. Jimli dan yang lain. Kenapa negara kita yang seharusnya ada hukum audit, ada pemerintahan audit, ada kementerian audit, bahkan ada presiden audit, ada DPR audit, ada MPR audit. Fungsi dari lembaga, fungsi dari pakar-pakar itu untuk masuk ke dalamnya, membenahi suatu negara yang lebih makmur, seperti yang dikatakan demi keadilan, atau lebih Pancasila. Bahkan pejuang-pejuang dulu untuk menitiskan darah penghabisan hanya satu, merdeka. Sekarang kita ini dirasa kurang merdeka dalam arti luas, Bro. Karena yang sebagian yang merdeka adalah orang-orang yang tidak mementingkan nasionalisme, orang-orang yang tidak mementingkan Pancasila, hanya mementingkan golongannya, hanya mementingkan kelompoknya, ada mementingkan keluarga dan sebagainya. Sementara kita yang ada di sini berpikiran nasionalis, termasuk yang ini. Pertanyaannya sangat singkat, Intinya, ya ini orang namanya pengacara melantung-lantung dulu, baru masuk ke kerucutnya. Pertanyaannya saya, Prof. Ini Madura. Jadi karena permasalahan di sini sudah banyak orang pintar. Nah, fungsi dari orang pintar ini apakah pemerintahan tidak mendengar atau orang pintarnya tidak merapat, Prof? Karena dari zaman ke zaman tetap aja malah semakin parah. Dengan adanya reformasi semakin pula parah juga, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak lah kalau dibilang makin parah itu, makin baik, cuma makin sophisticated juga perkembangan. Jadi makin banyak masalah. Dan itu tidak apa-apa, itu dinamika hidup biasa, ya kan? Jadi saya tidak pernah pensiun. Selalu ada jabatan saya itu. Nah, jadi berhenti dari MK, One Team Press saya berhenti dari Komnas HAM, jadi ketua Dewan Penasihat, terus jadi Dewan Kehormatan KPU. Nah, sekarang di lembaga baru, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Satu-satunya lembaga pengadilan etik. Sudah lebih dari 300 orang penyelenggara pemilu yang kami pecat. Serius. Dan saya tulis buku memperkenalkan ini sebagai lembaga peradilan etik pertama. Ini kalau saya jelaskan panjang ini. Panjang. Tapi ini satu persoalan yang sangat serius bernegara. Boleh dibela advokat ya itu, Prof? Para advokat harus tahu perkembangan
Di seluruh dunia sekarang etika itu sudah dipositivisasikan. Ya, jadi kode etik dan sebagainya. Dan didukung oleh lembaga penegak kode etik, ada komite etik, komisi etik, dewan etik, dewan kehormatan etik, mana-mana. Ini gejala apa? Gejala supporting system terhadap hukum. Menjawab krisis kemanusiaan bahwa hukum tidak bisa lagi jadi andalan satu-satunya. Hukum cara mengontrol, membimbing kelakuan manusia dengan sanksi. Sanksi terberat mati. Pidana mati. Sekarang ini pidana mati maka ditinggalkan orang di dunia. Sudah 189 sudah ada paper saya ngasih kuliah nanti tanggal 11 Agustus di Melbourne University mengenai ini. Jadi jumlah negara yang menghapus pidana mati makin lama makin banyak, sehingga umat manusia cuma mengandalkan penjara, sanksi terberat. Anda tahu semua penjara sekarang penuh, sudah penuh, dan Anda tahu semakin ada 60% orang keluar penjara itu bukan coba, Semakin jadi, Prof. Semakin jadi. Makanya disebut semua negara mengadakan penelitian kesimpulannya sama. Penjara berubah menjadi school of criminals. School of criminals. Di kita lebih gawat lagi, pusat perdagangan narkoba. Jadi pendekatan hukum itu tidak solusi segala-galanya. Maka di samping membangun hukum, kita terus harus menegakkan hukum, kan? Tapi etika harus dibenahi. Tapi etika bukan sekedar dikhotbahkan. Etika itu juga mesti ditegakkan. Nah, makanya sekarang ini muncul gelombang seluruh dunia. Kita ada waktu reformasi bikin KAI. Komisi yudisial itu kan lembaga menegak kode etik tuh. Di kepolisian ada, kejaksaan ada, semua. Bahkan sekarang di DPR, Mahkamah Kehormatan DPR menggunakan istilah mahkamah. Saya diundang kan, kenapa ini menggunakan istilah mahkamah dalam undang-undang MD 3 yang baru? Loh, kan baca buku Bapak. Oh ya, bagus sekali. Mau dikomplain nggak jadi? Jadi yang namanya penegakan kode etik itu proses peradilan etika. Jadi Anda sebagai lawyer jangan ketinggalan zaman, mesti baca buku saya itu yang sudah Pak. Saya sering kali makanya murah itu. Murah itu. Etik lah. Coba jangan baca-baca kuliahnya aja, baca semuanya. Jadi Prof, terkait dengan itu Prof, Ini belum selesai. jangan interupsi. Kaitannya Prof begini, auditor hukum itu kalau menurut bisa kita simpulkan cenderung menjadi jasa analisis, kan begitu Prof. Kaitannya Prof, bagaimana pertanggungjawaban terhadap jasa analisis yang diberikannya atau rekomendasi yang diberikannya ketika itu pada gilirannya nanti kontradiktif Prof. Kan ada kaitannya dengan jasa auditor tadi itu. Nah, mungkin ke etika yang Profesor bilang begitu. Dan nanti ujung-ujungnya kan ke pengadilan juga. Pengadilan lah yang menentukan mana yang benar. Dijawab sesi yang kedua karena pertanyaan yang berbeda. Di bawah sesi kedua. Nah ini tapi itu tidak usah khawatir. Ya toh, tapi fungsi pencegahan ini kan memandu. Dia memandu pengambilan keputusan yang tidak menyimpang. Gitu. Nah, memang ada pertanyaan, apakah auditor bertanggung jawab? Nah, kan gitu. Nah, nanti di kode etik dia bertanggung jawab secara profesional. Jadi kalau misal profesi, jadi maka itu ada mahkamah etiknya juga nanti di Asahi. Jadi dia bisa dicopot dari kalau misalnya sudah 2 kali membuat audit hukum yang terbukti ngaco, itu ngaco itu bisa dilihat dari 2 sisi. Apakah karena dia ignorance, tidak tahu, atau ada mens rea, ada niat buruk. Kalau ada kesengajaan, karena pecah. Gitu. Kalau kena tolong, beda lagi. Sebab diajari orang bodoh itu, ya kan, tidak bisa masuk neraka.
Cuman telat masuk surga. Oke. Ibu dulu, masa bapak-bapak dulu. Ya, selamat siang Prof. Terima kasih sekali. Saya sungguh berbahagia bisa mengikuti suatu pendidikan auditor hukum ini. Memang kalau menurut saya baik kita sebagai seorang advokat maupun seorang di bidang pengusaha sekalipun ini sangat dibutuhkan. Baik kita bisa mengaudit karyawan kita sendiri dari sifat tugasnya, baik dari sifat penggunaan keuangan dan lain-lainnya. Nah, yang saya lihat selama 2 hari ini berjalan, materi pendidikan di sini, apalagi yang memberikan tenaga pengajarnya luar biasa. Termasuk Prof sendiri salah satu orang yang saya kagumin. Apa benar? Dari lubuk hati. Yang paling dalam lagi Prof. Dalam, memang hatinya di dalam. Nah, saya tidak menginginkan gini Prof, karena ini membawa nama baik Prof juga. Karena Prof itu sudah sangat teramat terkenal, baik seluruh di Indonesia, tapi juga dunia. Jangan sampai kami yang sekolah atau ikut khusus pendidikan auditor hukum dengan latar belakang yang berbeda-beda, dengan pengalaman juga yang berbeda-beda. Ada mungkin yang juga baru dilantik jadi advokat, ada juga yang mungkin udah 10 tahun beracara. Mungkin kalau yang sudah lebih lama akan lebih baik punya pengalaman. Nah, yang saya lihat mungkin masukan Prof. Kalaupun misalnya memang perlu ditambah jamnya dan ditambah dengan uang kuliahnya, kalau menurut saya sangat baik sekali. Karena melihat dari beberapa hari ini yang diberikan itu hanya teori, belum ada langkah-langkah konkret menyamakan persepsi apa sih sesungguhnya auditor hukum, apa sih yang harus dilakukan. Karena jangan sampai semua menyandang CLA, namun CLA-nya si sebelah situ atau sebelah sini berbeda-beda menghadapi satu kasus. Nah, jangan tadi sampai Prof katakan ada yang goblok, ada yang disengaja. Nah, kalau disengaja itu niat jahat. Tapi kalau goblok, termasuk Prof yang ngajar kitanya goblok. Jadi saya mau profesor orang yang sangat pintar, kami ini menjadi murid yang juga sangat pintar. Jadi jangan membawa nama baik Prof itu malu. Saya juga tidak ingin. Saya mau membanggakan diri saya, baik pada suami saya, baik pada perusahaan saya sendiri. Oh, saya seorang auditor hukum, tapi saya didikan Prof Jimmy yang nggak akan bisa juga orang bantah. Nah itu Prof, terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Nanti saya rasa kalau sudah angkatan berapa ini? 23. Sudah saatnya saya rasa kita perketat. Dan yang kedua kita tingkatkan, ya setuju sekali ya, jam kerjanya. Kita mulai seperti advokat lah. Advokat kan 3 bulan. Latar belakang juga Prof. Iya. Nah, masa kita cuma seminggu. Ya. Jadi saya rasa paling tidak 1 bulan. Kita tingkatkan 1 bulan sampai ujian. Tapi standarisasi 40 jam sudah terbaik. Iya. Dan artinya yang perlu ditambahkan itu ialah praktek. Dan yang kedua aspek di sini masih terlalu banyak yang publik yang pemerintahan, audit pemerintahan. Betul. Kita harus tambah audit untuk case usaha, plus case studies, lalu ada materi yang bersinggungan dengan akuntan. Jadi nanti materi-materi akuntansi, ya kan, itu dijadikan standar untuk legal audit. Kebetulan profesi yang berkembang dalam sejarah itu ya, memang hampir bersamaan waktunya antara akuntan dan hukum. Hampir bersamaan waktunya. Di Amerika, American Bar Association itu lahir waktunya hampir bersamaan dengan American Association of Public Accountants, yang kemudian berubah nama menjadi American Institute for Certified Public Accountants. Nah, jadi profesi pertama yang membuat kode etik dalam sejarah
profesi pertama yang mengorganisir diri sebagai organisasi profesi itu dokter, kedokteran. Yang kedua, bar association. Yang ketiga, atau bersamaan waktunya akuntan. Nah, jadi memang yang agak lama sebelumnya itu medical association. Dokter kan yang berhubungan dengan orang sakit ya. Bahkan dalam sejarah sarjana yang menulis buku pertama mengenai kode etik ini itu Al-Buhawi namanya, ada Bukhari ya, medical good conduct. Jadi memang kedokteran. Tapi sesudahnya itu akuntan dan lawyer yang membuat kode etik. Baru sesudah ini di Amerika semua profesi new. Nah, jadi memang materi mengenai akuntan harus kita perbanyak, dan cara berpikir akuntan dan lawyer ini dalam hal ini ya, legal audit ini mirip. Dia kritis, ya kan? Kaku, agak kaku, ya kan? Ya, tapi untuk keamanan itu penting. Dan sebaiknya memang harus menjadi cara berpikir semua pejabat, terutama mereka yang punya kewenangan urusan uang. Maka itu kalau Anda ketahui, Menteri Keuangan itu kan treasurer ya, bendahara negara. Nah, menurut Undang-Undang Bendahara Negara, Menteri Keuangan dan semua yang namanya bendahara termasuk bendahara proyek itu harus clear. Jangan royal. Dia kalau dia bekerjanya profesional seperti Menteri Keuangan, misalnya Agus Lato, itu orang begitu juga siapa dulu, itu Menteri Keuangan itu rata-rata dibenci oleh menteri-menteri yang lain. Karena mereka pelit kayak Yahudi. Nah, untuk seorang yang bernama bendaharawan memang harus kayak gitu. Nah, apalagi Agus Marto ini akuntan latar belakangnya. Waduh. Nah, dia cerita sama saya waktu dia Menteri Keuangan suka konsultasi. Wah, ini saya butuh ya, itu ada murid saya yang angkat jadi kepala biro hukum. Ya. Nah, ada mahasiswa saya jadi kepala biro hukum. Pas mau diangkat konsultasi, gimana itu? Udah lagi terima aja. Nanti kepala biro sama saya. Jadi kepala biro dia. Nah, benar. Jadi kepala biro itu kan cuma dua, tapi oleh akuntan bernama Agus ini, ya kan? Semua keputusan pasti dia tanya kepada biro hukum. Hati-hati. Jadi memang akuntan dengan orang hukum itu harus akrab. Begitu. Nah, maka nanti materi-materi yang diusulkan tadi saya setuju sekali. Nah, saya rasa nanti begitu Anda udah jadi alumni, tolong you bantu organisasi ASAHI. Anda ini yang saya nilai ini paling senior dari angkatan-angkatan sebelumnya. Ya kan? Nah, dari mana seniornya, Prof? Dari mukanya. Kelihatan boros-boros. Nah, ini kelihatan. Nah, jadi kalau ya nggak tahu ya kalau dari segi penampilannya, ya kan dari mukanya kan bisa juga ternyata tidak. Tapi kayaknya ini senior ini. Jadi tolong dibantu supaya ini saya bilang sama pengurus, saya cuma pembina, ini karena ada presidennya Pak Komar, dibicarakan dengan pengurus ASAHI, pengurusnya baru kan. Saya setuju sekali karena sudah saatnya kita perbaiki kurikulum, lengkapi bukan perbaiki. Prof, silakan. Tanpa mengurangi rasa hormat, ini kaitan dengan menginisiasi tentang kegiatan ini. Kalau dilihat dari Undang-Undang 12/2002, ya, Undang-Undang 12/2002 tentang pendidikan tinggi, itu yang penyelenggara kegiatan profesi itu adalah perguruan tinggi bekerja sama dengan ada asosiasi, misalnya saja contoh PKPA mengadakan kegiatan biasa bekerja sama dengan perguruan tinggi. Nah, oleh karena itu tentu kami nanti kalau misalnya juga di sini ada BNSP, kemudian ada ASAHI. Nah, saya terus terang kalau Jimli School of Law and Government itu sebetulnya bagaimana, Prof? Jadi baru niat. Iya. Niatnya mau bikin perguruan tinggi cuma terbentur. Terbenturnya karena saya tidak berminat membuat S1.
ternyata menurut aturan S2, S3 itu hanya boleh kalau ada S1. Itu yang saya tidak mau. Kalau ribet fakultas hukum udah kebanyakan. Saya mau bikin S2 dan S3, bila perlu S4. Itu aja. Jadi itu sementara sampai tetap di sini. Nah, sementara ini kan ya semacam lembaga training aja. Makanya di sini kan duitnya juga nggak banyak. Dan kalau bikin kantor law office, saya repot nanti. Konflik kepentingan, saya nggak mau. Saya jadi advokat tuh enggak bakat. Takut juga terlalu banyak duit nanti. Dan jadi pendidikan aja. Nah, cuma sementara tidak tertampung nanti. Sementara baru untuk short course gitu. Ya, Prof. Itu. Ada juga jauh-jauh. Selamat siang, Prof. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Satu kehormatan bagi saya pribadi bisa mengikuti ini, Prof. Kita langsung to the point, Prof. Memang kalau dari NTT ini kasar, Prof. Kalau kita bicara ini tidak pakai intro-intro. Sebetulnya, Prof, kalau nama Profesor Jinni ini sesuatu yang kami sudah terkubur tapi bangkit kembali begitu. Masalahnya kami punya keluarga Prof pernah pecah. Itu KPU di NTT. Itu di par kami, Prof. Ya. Jadi saya bersyukur. Ya selamat lagi lah. Saya bersyukur sekarang bisa ketemu Prof. Tapi itu ipar jauh, Prof, dari ibu, dari istri saya, punya istri punya ipar. Tapi memang orangnya kurang bagus karena saya orang hukum, saya selalu lurus. Memang dia terlalu miring kiri miring kanan. Itu memang pas. Jadi saya tidak perlu sebutkan namanya. Tapi saya bersyukur ini ada seperti Prof yang memecat ipar saya. Terima kasih, Prof. Ini satu pendidikan yang baik. Tapi dari sisi politik itu diangkat lagi oleh gubernur, diangkat lagi. Apakah itu bisa begitu, Prof? Yang sesuatu sudah dipecat, lalu diangkat lagi oleh gubernur menjadi komisioner KPU di kabupaten lain. Ini yang perlu kita diskusikan. Itu satu masalah. Kalau di NTT seperti Ibu tadi sarankan itu sangat bagus. Kita perlu satu di tiap daerah itu perlu satu bekal dari Prof. Kalau di sana itu kan banyak TKI, Prof, ya, permasalahan trafficking. Kemudian itu tambang, di sana terkenal tambang mangan. Jadi tumpang tindihnya itu